Shalom saudaraku. Saya diberkati dengan pujian penyembahan yang baru dinaikkan. Dan saya percaya bahwa setiap saudara yang hadir pada pagi hari ini tidak kebetulan, tapi pasti diberkati oleh Tuhan. Izinkan saya bercerita mengenai seorang bocah berumur 10 tahun yang divonis kanker otak. Papa mamanya menangis di luar pintu kaca karena dia tidak boleh bertemu dengan sembarang orang. Dan bocah itu bersama dengan pasien kanker otak yang lain, ada 2, jadi 3 bersama dengan dia. Dan bocah itu setiap menit mendengar teriakan kesakitan dari sebelahnya. Dia sendiri tidak terlalu merasa sakit. Awal mulanya bocah ini tiba-tiba jatuh, mulutnya berbuih, kejang, dan dibawa ke dokter, di CT scan, kemudian harus di beberapa rumah sakit di Surabaya dan diambil cairan sumsum. Dan itu sangat menyakitkan karena jarumnya cukup besar. Bocah itu berteriak-teriak. Setelah itu ditaruh di ICU dan setiap malam bocah ini tidak bisa tidur karena mendengar teriakan kesakitan dari pasien kanker otak sebelahnya. Dan hari demi hari, waktu demi waktu, bocah ini melihat bahwa pasien sebelahnya tiba-tiba terdiam dan ditutup dengan kain, meninggal dunia. Satu lagi berteriak dan diam, meninggal dunia. Tapi anehnya bocah ini tidak merasa takut. Karena sejak usia 9 tahun dia sudah percaya kepada Yesus. Bocah ini tinggal sendiri dan melihat kedua orang tuanya menangis dan berdoa. Dan tanpa disadari oleh bocah ini, orang tuanya, terutama papanya, berdoa kepada Tuhan. Aku serahkan anakku ini kepadamu. Ini doa yang tidak fair, karena apa? Tuhan itu cuma sisa-sisa. Kalau kanker otak, kalau bodoh buat Tuhan. Tapi itulah orang tua bocah ini. Bocah ini gak pernah tahu karena baru 10 tahun. Dan bocah ini mendengar sendiri dari suster yang merawat bahwa dia gak bisa sembuh. Dan dari dokter yang merawat, dokter cuma menghibur, kalaupun kamu sembuh, kamu jadi orang yang bodoh. Gak apa-apa, asal kamu hidup, katanya. Saudaraku, mujizat terjadi. Entah bagaimana bocah ini boleh keluar rumah sakit dan sekolah dari SD, waktu itu SD berarti, SMP, SMA, di sekolah Katolik, kemudian S1, S2, dan S3, malah cum laude. Dan S3-nya bukan 1, malah 3. Dan bocah itu bernama Yakub Ezra, yang sedang berdiri di depan saudara.
Saya tidak pernah diajak berunding bahwa kehidupan saya diserahkan kepada Tuhan. Saya tidak menjadi bodoh, saya tidak mati. Tapi lulus saya dari 3 PSD saya itu semuanya cum laude, summa cum laude, bahkan magna cum laude. Saudara, saya baru tahu ketika it was 55 years ago, 55 tahun yang lalu, saya berusia 65 sekarang. Saya baru tahu, papa saya nggak ngomong mulai 10 tahun. Ketika kami menikah umur 25 dan 26, saya kena sakit demam berdarah, udah keluar pecah pembuluh darah, keluar darah dari mulut, dari hidung. Dan saya melihat jasad saya sendiri. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan, saya tinggal di kota Surabaya, datang hamba Tuhan yang disuruh Tuhan katanya. Namanya Pak Purba, saya masih ingat. Dia nggak tahu rumah saya, dia cuman peka terhadap Roh Kudus. Dan masuk, dan dia ambil minyak tumpang tangan seret, dan saya merasakan kembali lagi. Dan ayah saya tahu semua itu, dan dia menangis. Dia bilang, pada saya usia 26, Papa pernah berjanji kalau kamu hidup, kamu jadi hamba Tuhan. Saya seperti disambar geledek. Kenapa? Saya mau berbisnis, saya seorang saintis, saya suka belajar. Dan ayah saya ketika melihat saya sembuh, tidak jadi memberikan pada Tuhan, malah suruh kerja di tempat beliau 16 tahun. Perusahaan papa saya timber bisnis perkayuan. Tapi ketika saya meninggal, itu benar-benar saya meninggal, saya melihat jasad saya. Dan kami belum punya anak waktu itu. Dan ayah saya baru menceritakan itu terjadi. Saudaraku, semoga perkenalan dengan Pak Yakub Esra membawa berkat buat Anda semua. Ya. Saya senang berkenalan dengan hambanya Pak Cahya dan Ibu. Saya sudah lama lebih mengenal Pak Yosua Saputra, karena setiap pagi bersama beliau berdoa. Jam 5:30 sampai jam 8 pagi. 7:30 lah ya. Ya. Hari ini saya diberikan tema bagaimana menaklukkan atau mengalahkan ketakutan. Kalau dibilang apakah bisa? Jawabnya sulit loh. Sukar loh. Ya. Salah satu PhD saya di Neuroscience dan Psychology mencatat ada 5 macam ketakutan terbesar dalam hidup kita. Dan itu sulit sekali untuk dilawan. Saya akan kasih tahu nomor 1, nomor 2, sampai nomor 5. Are you ready? Oke, ya. Saya udah izin tidak menggunakan PowerPoint supaya kita bisa fokus pada Roh Kudus, oke? Yang pertama, takut gagal, fear of failure. Itu persentase seluruh dunia 31%. Ya. Yang kedua, fear of rejection. Takut ditolak, 25%. Saya berhenti sampai di sini, saya jelaskan dulu. Ya. Yang pertama itu takut gagal. Setiap ujian panas dingin, padahal sudah belajar.
Setiap orang yang berusaha takut gagal. Ya, yang bagian marketing sudah prospek, kalau ditolak bagaimana? Ya. Anak saya yang ketiga nggak pernah pacaran sampai umur 31. Sekarang beliau udah 32. Ya, dia seorang chef. Ya, belajar dari Gordon Ramsay. Dan dia waktu mau pacaran, dia takut. Minta papanya doain. Jadi mau dating pertama itu loh. Pak doain aku. Dan saya doain. Kedua masih takut. Takut apa? Kalau pertama, karena nggak pernah pacaran. Yang kedua, takut ditolak. Itu dia. Syukur pada Tuhan, akhirnya anak saya sudah bimbingan pranikah di gereja kami. Oh iya, gereja saya di Gereja Yesus Kristus Tuhan. Atau yang dikenal dengan Abaloh Ministry. Ya, dan tanggal 17 Mei tahun depan, anak saya yang takut ini akhirnya berani nikah. Itu puji Tuhan ya. Baik saudaraku, yang kedua itu takut ditolak. Itu yang kedua. Banyak orang yang masalah gambar diri. Takut ditolak itu gambar diri saudaraku. Takut ditolak oleh temannya, mertuanya, atau yang paling ditakuti ditolak oleh orang yang dia hormati, dia kasih. Di gereja kami ada banyak orang yang ada gangguan mungkin ya. Saya sebut gangguan kenapa? Ibadah pertama itu Pak 6:30. Ya. Ruangan kami mohon izin 1.500 lah kurang lebih. Nah bagaimana kita bisa nyalamin satu-satu? Itu 4 kali ibadah, 5 sama sore. Gempor tangannya. Dan itu paling bisa cuman ya orang yang mendekat minta didoain, disalami. Tapi ada yang tertolak. Kenapa? Kok Pak Yakub nggak mau nyalami katanya. Saya sedih. Yang mana yang tertolak? Karena di tempat kami itu pagi itu orang-orang yang jual di pasar pagi, di pasar baru, di Mangga 2, engkongko, encim-encim itu. Ya, saya nggak pernah tahu yang mana. Dan ternyata saya baru sadar diceritai sama jemaat yang lain. Kalau hamba Tuhan yang pagi itu dikultuskan, maksudnya begini Pak Cahaya. Habis shalom gitu ya, jabat tangan hamba Tuhan, itu tangannya enggak boleh kena apa-apa, dipegang gini aja ya. Terus ke tokonya ada barangnya laris gitu. Jadi jabatan sama hamba Tuhan itu supaya jadi pelaris. Nah ini banyak yang tertolak. Karena apa? Mau jabatan enggak bisa. Ya, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Tertolak itu 25%. Yang ketiga, takut masa depan. Fear of unknown. Kalau saya tua gimana ya? Kalau saya pensiun gimana ya? Saya melatih para bankers yang sudah bekerja 20 tahun, 30 tahun. Yang gajinya siap ditransfer tanggal 25. Dan ketika pensiun itu miliatan pesangonnya kalau 20 tahun. Tapi setiap tanggal 25 mereka deg-degan. Udah terima 1-2 M itu loh. Kan udah pensiun gak mungkin tanggal 25 terima gaji lagi, betul ya?
Masih ngintip. Ada yang transfer nggak ya? Ada transfer nggak? This is insane, you know. I mean, unbelievable, unlogical, dan bahkan ada yang berdoa, Tuhan kirimkan lagi berkat. Poso Jawa ini sopo sing ngate ngekei berkat awakmu iku. Ora ono yo. Ya. Jadi fear of the unknown. Takut masa depan. Saya masih sehat enggak ya? Nah, itu 20%. Ya. Dan yang terakhir, takut gagal dalam hubungan 9%. Fear of failure of relationship. Ya. Jadi teman-teman yang ada di Hosana Family ini, tolong kalau datang jangan seperti nonton bioskop. Ya, nonton bioskop itu cari nomor, sudah bawa popcorn, lihat, selesai pulang. Ini bukan teater Hosana 21, bukan. Ini gereja, jadi coba lihat kiri kanan, muka belakang, mungkin ada yang tidak kenal. Saya aja taunya Pak Yosua, itu pun tadi gelap-gelapan. Ya. Terus saya disapa dan saya sudah menduga-duga gini. Ini pasti Pak Gembala, benar ya. Pak Cahya Yoel, haleluya. Iya. Iya. Senang saya. Iya, bahasa Jawanya mbok yo kenalan gitu loh. Kenal. Jangan terus apa itu? Kita ini keluarga. Amin. Bolehkah sekarang lihat kiri kanan, muka belakang, ada nggak yang nggak kenal? Kalau enggak, salaman, kenalan. Ayo sekarang. Ayo. Ya kan? Nah, Eva ternyata lumayan banyak nggak kenal ya. Bagaimana saya tahu Eva? Mukanya banyak di TV. Iya. Oke. Sekarang mari kita lihat ya. Bagaimana kita bisa menang atas 5 ketakutan itu. Nanti saya juga khotbah di jam 11. Ya. Temanya sama, menaklukkan ketakutan. Tapi kalau di yang pagi ini, 5 macam ketakutan terbesar di dunia dan bagaimana menaklukkannya. Yang kedua nanti, tokoh-tokoh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang takut itu siapa saja. Dan bagaimana mereka memenangkan ketakutannya. Ya, Anda tidak perlu datang. Karena biasanya ke gereja itu sekali cukup. Tidak perlu. Ingin tahu tidak usah, di rumah aja. Ya, cukup biasanya. Sebagus apapun khotbahnya sudah kayak orang mandi masa 2 kali. Kan gitu kan? Iya. Ini direkam atau di YouTube kan atau gimana? Hah? Di YouTube kan? Hah? Streaming? Oh my God. Masya Allah. Berarti wajah saya di mana-mana nanti. Oh. Ya udah, nanti yang kedua lain pokoknya ya. Saudaraku, kalau takut gagal, perangnya dengan Filipi 4 ayat 13. 1 ayat aja. Ya banyak ayat mestinya, tapi tak kasih 1 aja. Bunyinya apa? Segala perkara, termasuk orang Madura bilang ku takut tak iya. Takut gitu.
Fear. Fear of failure, takut gagal. Ya. Baru kerja, baru bisnis, baru nikah, baru pelayanan, takut. Ya, firman Tuhan bilang Filipi 4 ayat 13, segala ketakutan itu sudah ditanggung oleh salib Yesus sehingga kita dapat menanggung segala perkara di dalam Dia. Dengan kata lain, aku enggak mampu Tuhan, tapi Engkau mampu. Paham? Ya. Cara mengalahkan ketakutan itu dengan anugerah kasih karunia. Ya. Karena kalau tidak, pernah anak-anak pendeta ya namanya Skewa. Skewa itu pandito, ahli Taurat. Ya. Wah, lihat Paulus, wih hebat ya. Diam-diam anak-anaknya pakai jubah bapaknya. Nyerang iblis. Lah iblis bilang, Paulus saya tahu. And who are you? Awakmu iku lho sapa? Wih, langsung dicakar-cakar habis. Itu jubah bapaknya robek-robek semua. Pulang bapaknya ngamuk-ngamuk. Kamu sih mengandalkan kekuatan sendiri. Wih, gagah-gagah. Saya itu enggak sengaja. Saya bilang betul-betul enggak sengaja. Ya. Ada kebaktian kesembuhan. Saya bawa anak saya yang pertama Yosua. Itu sakit ini loh, polistimia primer. Kanker darah merah. Ya, duduk belakang sendiri. Tiba-tiba itu wakil asisten gembalanya ucuk-ucuk datang, Pak Yakob. Bapak minta, Bapak aja yang khotbah. Loh, piye toh? Aku ini datang untuk anakku ini loh. Ya nggak tahu. Kenapa? Wes Bapak pokoknya jangan banyak, mau nggak? Ya sudah, mau, siap, tentara itu kan siap gini, iya kan? Udah, saya khotbah tentang kesembuhan. Dan waktu saya lihat, ngeri Pak. Sudah diatur sama panitia. Yang depan itu kursi roda semua. Yang kedua disebutkan itu kanker semua. Yang ketiga jantung semua. Dan pokoknya sampai mulai yang berat sampai yang itu. Sudah diatur sama panitianya. Saya melihat gini. Hanya Tuhan yang mampu. Betul? Lah anak saya sendiri itu sakit polistimia primer. Ya. Saya sudah, Tuhan aku berserah. Aku tidak mengandalkan. Saya cuma dalam hati gini Pak Cahaya. Tuhan jadilah kehendak-Mu. Aku cuma alat-Mu. Aku cuma keran. Kesembuhan itu milik-Mu. Engkau berdaulat. Ya. Kalau tidak sembuh, yang malu bukan saya. Engkau Tuhan. Dan saya lakukan aja. Saudara, selesai khotbah altar call. Yang maju cuman satu orang, bukan yang kursi roda, bukan yang kanker, satu orang. Tapi buta. Aku sampai, ya ampun. Ini enggak masuk dalam daftar ini. Iki ora iso melek, iki piye iki? Tapi karena sudah maju ibu-ibu, ya sudah. Nah lebih mengerikannya lagi, itu kan zaman sekarang ini kan sekarang gereja-gereja itu dikit-dikit syutingnya 3-4, betul ya, di syuting gitu. Aku risih gitu loh. Dan saya sudah berpikir, ini mesti kayak Yesus enggak ya? Kalau kayak Yesus gitu dioleti. Wah nanti dia kalau enggak sembuh malah mambu ludahku, aku dipisui marah-marah. Kedua enggak ada tanah diudek, enggak ada wes. Langsung aja ya kan, langsung wae. Ya udah.
dalam nama Yesus. Saya enggak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Enggak, sekali ya, dalam nama Yesus. Ya. Melihat. Dia melek, saudaraku. Putih. Putih. Enggak ada hitam-hitamnya. Tapi iman saya itu percaya. Saya enggak mampu, Yesus mampu. Tiba-tiba keluar, ting, hitam. Dan itu disorot kamera. Jadi kornea mata. Dan saya bilang, ini kelihatan enggak? Kelihatan. Wah, sorak-sorai semuanya. Dan karena disorot kamera, di belakangnya LCD, Pak. Imannya itu bangkit. Asyir pendoa, saya bilang, ayo Asyir pendoa, kamu yang doakan itu yang kursi roda, yang kanker, yang jantung, sakit apa? Wah, gerutuk, yang bukan Asyir juga naik imannya, ikut mendoakan semua. Dan hari itu ada ratusan yang sembuh. Tapi saya ke belakang, tangan yang saya tumpangkan di mana? Mata itu, saya tumpangkan anak saya dengan iman. Kamu sembuh anakku. Pulang nggak sembuh. Aku tak lihat lagi. Tangan saya buta melihat loh. Tak tumpangi, malah pingsan anakku. Tapi 10 bulan kemudian anak saya sembuh total. Maksud saya gini loh, kesembuhan itu kan dari Gusti Allah, betul ya? Jangan ngatur, Tuhan sekarang juga. Loh, kalau saya jadi Tuhan, kan terserah saya, betul ya? Kamu semakin ngatur, semakin saya perpanjang sembuhnya, betul? Kamu kalau nggak ngatur, kayak perempuan Samaria megang, cep sembuh ya kan? Tapi kalau ngatur, tunggu dulu ya. Tunggu 3 bulan atau 6 bulan, ya kayak anak saya 10 bulan. Sembuh total. Jangan ngatur. Kalau menurut saya, gelar Tuhan itu ala SKD, tahu? Sakarepe dewe. Jangan diatur. Saudara, Ibrani 4 ayat 13. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia, karena apa? Kasih karunia ada dalam diri kita. Saya nggak bisa. Ya, takut gagal. Oh, Tuhan. Bisnis. Jangan cari duit. Kerja itu penyembahan, Kolose 3:23, betul ya? Seperti untuk Tuhan, apalagi jadi karyawan. Jangan karena ada bosnya terus kita itu semangat. Waduh, tanpa terasa saya tinggal 2 menit lagi. Wih, 1:57. Piye ini masih ada 4 poin? Atau kita berhenti sampai di sini aja? Ya, lanjut ya. Loh, tapi Pak Cahya diem gini tok. Gimana Pak? Boleh ya? Boleh. Waduh, saya tak cepet-cepet ya. Saya jarang loh enjoy kayak begini. Ya, padahal baru sekali. Luar biasa. Kalau tepuk tangan mbok yang semangat gitu kayak keplokan doro, plak-plok ngono. Aduh. Panjenengan niku gimana gitu. Ya. Yang kedua, takut ditolak. Ya, ayatnya ada di Ibrani 13 ayat 5. 1 ayat aja. Ya, bilangnya gimana? Aku tidak akan meninggalkan kau dan tidak akan membiarkan engkau. Waktu anak saya takut ketemu gadisnya itu, saya juga ngomong ini, Tuhan beserta kamu, tenang. Nanti pertama ngomong apa? Wes hikmat Tuhan beserta. Ya, pokoknya jangan gombal, saya bilang begitu. Ya. Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Dia beserta kita. Jangan takut ditolak. Ngelamar kerjaan, percaya diri aja. Wong saya mau bantu gitu loh.
Anda kalau belum dapat kerjaan, mentalnya itu mau bantu, bukan mau cari kerja, mau cari duit, ngambil duitnya dia, jangan. Saya kalau datang ke perusahaan, saya kan konsultan. Ada yang bisa saya bantu? Wih, Bapak bisa apa? Oh, saya bisa ini. Oh, kalau gitu ini. Oke. Berapa harganya? Terserah. Lu itu dari dulu sampai sekarang kayak begitu. Saya ada. Ya, misalnya menu itu ya rawon berapa ya, nasi capcay berapa gitu. Tapi kalau ada orang yang makan, bayarnya terserah. Gila kan? Ya itu ada. Perusahaan saya namanya Power Karakter. Boleh dibuka di YouTube. Ya, ada price listnya. Tapi kalau itu ketemu saya, kalau ketemu bendahara saya, ya harus bayar itu. Kalau ketemu saya terserah. Itu. Ada tim saya di sini. Pak Singgi mana Pak Singgi? Nggih. Nah, betul nggak nggih? Kalau saya nolongin orang-orang bayarnya sakar PDW, betul? Ya, benar. Ini tim saya ini. Makanya dia mau ikut saya. Kamu kok berani ikut-ikut bos yang gila kayak begini? Kenapa? Hah? Apa? Kasihnya nyata. Apa? Kamu coba diulangi dong. Karena Tuhan tuh tidak pernah berutang. Ya kan? Lu serius lu. Saya apalagi pelayanan gereja. Izin kalau sudah selesai langsung pulang. Enggak kayak teman-teman saya. Kalau sudah selesai masih celingu. Kenapa? Nunggu PK. Mboten, kula mboten. Mulai wae. Ya. Yang ketiga, takut masa depan. Itu Filipi 4 ayat 6 sama 7. Jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah. Jadi gini loh saudaraku, semua ketakutan itu cari firman satu aja. Pegang kuat-kuat. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia, takut gagal. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Allah bekerja untuk kebaikan kita. Itu aja. Ya. Ayo. Sekarang takut kematian. Tadi saya ngomong enggak ya takut kematian? Enggak ya? Oh, keselip. Ya. Loh, kok bisa ya? Saya enggak ngomong kematian. Berapa persen itu? Ya, fear of death itu 15%. Kenapa? Yang takut mati itu yang usianya 50, 60, 70 itu loh. Kalau 20 nggak takut mati itu bangki jambing coeng gitu. Oh saya enggak mau, betul? Ya. Tapi saya nggak takut mati loh, nggak tahu. Ya, itu hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Gitu, ya. Nah, kalau takut mati ayatnya sebentar ya. Udah umur gini khotbah dicatat. Yohanes 11 ayat 25. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah ayat ini kalau Anda tidak percaya, pergi ke kuburan, banyak ditulis kayak begitu. Kenapa? Dia tulis, walaupun sudah mati dia hidup. Kepingin hidup terus, kalau saya enggak mati, mati aja nanti merintah bersama Kristus kerajaan 1000 tahun. Gitu. Ya. Yang kelima, yang terakhir. Takut kegagalan dalam hal hubungan. Ya. Markus 12 ayat 31. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi gini, kalau kita takut ditolak hubungan atau apa, pokoknya kasih aja, mengasihi aja.
Saya sama tim saya mengasihi aja. Ya. Jangan merasa jadi bos ya. Kalau jadi atasan kata Tuhan Yesus harus jadi bawahan. Loh ini tiba-tiba ada tambahan 3 menit, ini bonus ya. Padahal aku sudah selesai loh. Sudah selesai ya kan gitu. Bapak Ibu, intinya gini. Takut itu wajar. Kalau takut nggak ada alasannya, itu tidak wajar. Alias abnormal, alias anomali. Dan itu perlu dikonseling, perlu ke psikiater, dan minum antidepresan. Restless, nah itu ada. Ya, terutama kalau wanita 50 itu menopause, kalau 60 andropause, saya udah lewat. Memang Tuhan udah merencanakan umur 50 tuh istirahatlah setahun, umur 60 istirahatlah setahun. Dalam kehidupan ini mesti ada istirahatnya. Ya. Saudara diberkati. Haleluya. Iya. Semoga saya ada waktu untuk datang lagi karena hati saya itu kerasan di sini. Luar biasa. Ya. Saya kalau ke gereja lain itu ada yang ngantuk, ada yang tapi di sini waduh luar biasa. Ya, haus dan kelaparan. Ayo pemain keyboard. Udah selesai kok banyak. Kalau masih mau lagi nanti jam 11 yo. Asmane sinten Mas? Namanya siapa? Who are you? Roni. Roni. Oke. Loh, saya manggil keyboard teko kabeh. Wis gak apa-apa sekalian ya kan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu. Ayo mari kita bangkit berdiri, mari katakan, Kaulah segalanya. Kaulah yang ku pandang
dan mau melakukannya, maka hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akarnya selalu mendapat kesegaran, dan pohon itu selalu berbuah pada musimnya. Demikian kita semua yang melakukan firman Tuhan, hidupmu berbuah-buah. Kami bersyukur, mari katakan. Kami bersyukur, mari katakan. Kami bersyukur. Kami terima firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami terima firman-Mu. Kami terima firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami terima firman-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Diberkatilah gereja Usana ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua berkata, amin.